ternyata Bible cetakan tahun 92 itu belum ada tambahan hutan di belakang kata babi itu. Jadi cuman demikian juga babi gitu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beragam cerita dari mualaf atas kisah hijrahnya, ya, dari Kristen ke Islam. Nah, beberapa alasan itu sudah mereka kemukakan. Salah satunya mengenai revisi Alkitab, bahwa alasan mereka, salah satunya ketika mereka menjadi mualaf adalah karena Alkitab itu sering mengalami revisi, katanya, gitu ya. Ini firman Tuhan kok direvisi sama manusia. Contohnya adalah mualaf yang satu berikut ini. Kan di Imamat 11 kan, Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Tapi ternyata Bible cetakan tahun 92 itu belum ada tambahan hutan di belakang kata babi itu. Jadi cuman demikian juga babi gitu. Ya. Kenapa Alkitab harus selalu mengalami revisi dari tahun ke tahun? Jadi ini pertanyaan para mualaf ya. Dan bagi saya ini merasa perlu untuk dijelaskan supaya tidak hanya mualaf-mualaf ini yang paham, tapi orang Kristen pun juga paham kenapa Alkitab yang terjemahan dalam bahasa Indonesia terbitan LAI mengalami revisi. Jadi begini, yang direvisi itu adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus direvisi? Karena bahasa Indonesia ini kan mengalami perubahan, mengalami penyempurnaan. Ya, maka dari itu perlu untuk direvisi. Kan juga nggak lucu kalau kita hidup di tahun 2023 sekarang ejaan Alkitab masih pakai yang lama. Misalnya untuk C itu TJ, kemudian U harus OE gitu. Itu kan aneh gitu ya. Bacanya sudah nggak mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua itu penyesuaian konteks. Bisa jadi konteks di dalam masyarakat di mana Alkitab itu diterjemahkan. Atau yang kedua, melihat konteks di mana, kapan ayat ini ditulis, firman Tuhan ini ditulis oleh hambanya. Jadi begitu kenapa terus direvisi, supaya semakin baik itulah ya, semakin mendekati terjemahannya. Ya, ingat bahwa bahasa aslinya itu tetap. Anda bisa cek di Alkitab yang berbahasa asli, kemudian cek bandingkan dengan papirus-papirus atau naskah Laut Mati, masih sama sampai sekarang. Jadi sekali lagi yang direvisi bukan teks aslinya, namun bahasa terjemahannya. Oleh karena itu memang perlu hamba Tuhan itu bisa bahasa aslinya supaya melihat yang benar sesuai dengan bahasa aslinya bagaimana. Salah satunya dalam hal ini mengenai haram dan juga babi, seperti yang disampaikan oleh mualaf ini. Nah, yang kedua, kok bisa babi kemudian diterjemahkan, diganti menjadi babi hutan? Dulu hanya babi, sekarang di belakangnya ada kata hutan, menjadi babi hutan. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, terjemahannya itu sebenarnya hanya babi, kasir. Untuk babi peliharaan, babi ternak, ataupun babi hutan, ya pakai kasir ini tadi ya. Bukan kasir yang kalau kita beli di minimarket, kita harus bayar, bukan. Kasir. Jadi, babi, tetap babi, apapun jenisnya. Mau babi hutan, mau babi ternak, kecuali babi ngepet. Itu tidak termasuk babi, karena itu masuk di dalam kategori makhluk jadi-jadian. Jadi, itu ya. Kembali lagi, bahwa kenapa
Kemudian LAI menerjemahkannya menjadi babi hutan. Bukan karena ini diedit-edit supaya kalau babi nggak boleh, babi hutan boleh dimakan. Ya sama aja, babi tetap babi gitu ya. Nggak maupun diganti babi menjadi babi hutan, ya tetap aja itu babi gitu loh ya. Intinya itu adalah babi. Nah, LAI melihat menurut konteks, menurut hemat saya, LAI melihatnya itu konteks di mana hukum ini diberikan kepada orang Israel, ya. Karena pada waktu itu orang Israel sedang berada di dalam pengembaraan di padang gurun. Maka ya yang tepat menurut LAI adalah babi hutan. Karena dalam pengembaraan di padang gurun itu tidak ada babi ternak. Itu ya. Jadi sama aja, mau babi hutan, mau babi ya sama aja, kasir gitu ya. Dan ini ya tetap babi, nggak bisa diubah-ubah. Nah, kemudian yang ketiga mengenai haram. Haram, bukan harum ya, haram. Jadi sebenarnya terminologi kata haram ini itu tidak ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya budaya dalam Islam mengenai halal dan haram. Di Alkitab tidak ada kata itu, apalagi di dalam hukum Taurat. Yang ada adalah tame atau unclean. Clean dan unclean food, makanan yang bersih dan tidak bersih. Jadi itu ya. Nah, dalam bahasa Ibraninya adalah tamehu lachem. Itu artinya adalah unclean to you. Ini tidak bersih bagimu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat konteks ini juga, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan makna rohani. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi ini berkaitan hanya mengenai gaya hidup sehat. Jangan makan babi supaya kamu sehat gitu loh. Karena babi nggak sehat pada waktu itu gitu ya. Kenapa? Karena dia mungkin berlemak dan lain sebagainya, kolesterol gitu ya. Ya apapun itu punya lemak, punya apapun daging ya punya kolesterol, apalagi kambing banyak juga gitu ya. Nah, yang ditulis di sini bukan hanya babi yang unclean food gitu ya. Yang makanan tidak bersih itu tadi. Banyak. Onta itu juga termasuk unclean food. Itu juga tidak boleh dimakan loh. Tapi yang sebelah boleh dimakan, kita nggak makan gitu ya. Kemudian pelanduk, kelinci, apalagi lele, binatang yang tidak bersirip dan bersisik ya. Lele, belut, kemudian cumi-cumi, kemudian apalagi kerang, udang, kepiting gitu. Itu juga nggak boleh dimakan. Patin dan lain sebagainya itu juga nggak boleh dimakan itu ya. Tapi kan saudara kita mualaf ini makan juga kan makanan-makanan itu. Jadi jangan ngomong masalah halal haram, tapi yang kamu tunjuk hanya babi. Padahal di Imamat pasal 11 itu yang disebutkan banyak. Banyak ini adalah cara bahasa ini apa ya? Cara berbicara yang menekankan bahwa itu lebih dari satu ya. Banyak begitu ya. Banyak gitu ya. Jadi banyak bukan hanya satu. Jadi jangan hanya menyoroti itu aja ya, bukan hanya babi loh ya. Apapun makanan kalau itu dimakan dengan berlebihan, bukan hanya babi, bukan hanya belut, bukan hanya lele, bukan hanya patin, bukan hanya cumi-cumi, udang, kerang, kepiting, tapi apapun itu daging kambing, domba sekalipun, kalau dimakan berlebihan juga nggak baik untuk kesehatan gitu ya. Kolesterolnya juga banyak gitu ya. Jadi apapun itu harus makan sesuai dengan porsinya. Nah, kenapa kita makan babi? Karena kita melihat dalam perjanjian baru. Yesus tidak pernah melarang atau ngomong jangan makan babi. Tapi dia ngomong bukan apa yang masuk dalam mulutmu itu yang tidak bersih atau yang saudara kita sebut tadi itu yang haram ya. Tapi yang keluar dari mulutmu. Kamu nggak makan babi misalnya ya, tapi kamu suka menjelek-jelekkan orang lain. Kamu menjelek-jelekkan agamamu yang dulu. Kamu menjelekkan saudara-saudaramu. Kamu menjelekkan gerejamu yang dulu. Kamu ngomongmu kotor. Kamu maki-maki. Kamu apa ya namanya? Mengerasani ya. Nah, membicarakan orang lain. Nah, itu juga lebih haram daripada apa yang kamu makan sebenarnya. Jadi itu ya, nggak ada kata haram dan halal, tapi yang ada dalam Alkitab itu adalah tame, unclean to you.
unclean food. Jadi yang sebenarnya adalah ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini mencerahkan kita dan juga memberkati kita. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.